Udah jadi produktif tapi sering ngerasa nggak puas dengan pencapaian yang diraih. Mungkin lo sedang ngerasa burnout. Ini solusinya. Hai, balik lagi di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Bareng gue Umar Al-Faruqi. Jangan lupa ikuti juga konten-konten seru lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify, Cerita Pembelajar. Tentu saja di era sekarang kita ingin mau lebih produktif. Kita mau menghasilkan lebih banyak. Entah itu uang, atau karya, atau ide dan pikiran. Sesuatu apapun itu yang kita hasilkan. Tapi seringkali kita ngerasa udah produktif sih, udah kerja banyak sih. Tapi kok nggak puas dengan hasilnya. Dan akhirnya kita jadi bekerja lebih banyak hingga melewati kapasitas diri kita. Di awal-awal sih nggak masalah. Paling stres tipis-tipis. Tapi kalau berkelanjutan terjadi, kita bisa merasakan burnout. Atau benar-benar udah nggak bisa kerja lagi, udah muak dengan semuanya. Pernah nggak sih lo ngerasa seperti itu? Atau mungkin sekarang sedang merasakannya? Sebetulnya burnout ini adalah fenomena yang dulu jarang disebutkan, walaupun sebenarnya udah ada. Tapi dengan meningkatnya awareness terhadap mental health issue, apalagi menurut American Psychological Association, semenjak pandemi COVID-19 hingga tahun 2022, sudah 71% karyawan atau pekerja yang mulai peka dengan isu kesehatan mental. Dan dari Mental Health UK, udah 77% pekerja WFA merasa burnout karena waktu kerja ekstra dan perasaan terisolasi dari dunia luar. Jadi memang burnout ini nyata adanya. Dan paling sering terjadi karena pekerjaan. Sebetulnya agak sedih karena pekerjaan itu menghabiskan bisa dibilang 70% waktu kita. Atau kalau waktu bangun kita saja, itu bisa hampir semuanya, mungkin 90% waktu bangun kita untuk pekerjaan. Apakah artinya kita tidak bekerja? Tentu tidak sesimpel itu. Tapi justru bagaimana kita bisa bekerja dengan terus produktif, mengelola energi diri kita, dan tidak burnout lagi. Ada 3 hal yang bisa lo lakukan untuk menghindari burnout atau menyelesaikan masalah burnout yang sedang dihadapi. Yang pertama adalah manajemen waktu dan organisasi diri. Mungkin terdengar klise karena lo udah sering dengerin. Tapi setelah gua cek ke teman-teman gua sendiri, banyak yang masih manajemen waktunya itu basic banget. Ya udah punya to-do list, punya agenda hari ini mau ngapain, tapi masih belum ada jam-jamnya. Belum punya daftar jadwal di hari tersebut secara rinci, belum ada ngerjain apa dari jam berapa sampai jam berapa. Padahal dengan mengorganize seperti itu, kita bisa tahu persis setiap jam kita harus mengerjakan apa, berada di mana, dan menyelesaikan tugas yang mana saja. Jadi kalau cara manage waktu lo hanya sekedar to-do list aja, ayo level up ke sistem jadwal. Lo bisa gunakan Google Calendar untuk memetakan semua jadwal lo, dan dari situ lo bisa jadi terus produktif karena punya jadwal yang menjadi acuan aktivitas. Yang kedua, ambil waktu untuk istirahat. Ada istirahat mikro dan istirahat makro. Istirahat mikro adalah ya udah malam hari kita nggak usah mikirin tugas lagi, usahakan selesaikan tugas pekerjaan kita di sore hari dan malam hari kita bisa relax, tenang, me time, quality time. Atau istirahat makro, liburan, dan ambil hiburan yang berkualitas. Misalnya 3 hari kita keluar kota, jalan-jalan, itu juga bisa. Dan kita jadwalkan dari jauh-jauh hari. Ketika kita menyeimbangkan pekerjaan kita dengan istirahat, mikro dan makro tadi, kita akan punya energi yang cukup untuk kembali produktif besoknya. Untuk kembali produktif saat bekerja lagi. Jadi, kita coba cari hiburan-hiburan yang memang berkualitas. Nggak cuma scroll sosmed doang, bukan cuma rebahan doang, bukan cuma Netflix doang, walaupun memang itu menyenangkan, tapi coba cari new activities, aktivitas baru, liburan ke tempat yang belum pernah ke sana, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang bisa kita lakukan, mencoba berbagai hobi-hobi baru, seperti melukis, memasak, berkebun, dan banyak lagi. Percayalah, melakukan pengalaman-pengalaman baru jauh lebih bernilai harganya daripada hiburan-hiburan murahan yang tersedia dengan begitu mudahnya di ponsel kita. Dan yang ketiga adalah kelola stres dengan terapi pikiran. Apa itu terapi pikiran? Kita yang mengasah, kita yang mengelola dan menjaga pikiran kita. Ada banyak sekali terapi pikiran, bisa dengan meditasi,
Silahkan coba belajar dari yang basic-basic dulu seperti meditasi pernafasan kotak. Atau kalau lo udah sering meditasi, silahkan bisa rutinkan. Cari juga guru atau video yang bisa mengajarkan meditasi. Dan itu cukup banyak resource-nya. Kemudian bisa juga melakukan journaling, yaitu menuliskan apa yang lo rasakan dan lo pikirkan supaya tidak penuh di pikiran lo. Bisa juga melakukan visualisasi kreatif, membayangkan sudah meraih apa yang kita inginkan. Dan banyak lagi terapi pikiran lainnya, asalkan kita mau mencoba. Kalau buat gue sendiri, terapi pikiran yang paling favorit adalah afirmasi positif, yaitu dengan membaca daftar kalimat afirmasi. Ini gambarnya 10 afirmasi positif gue, dan gue ulang-ulangi terus setiap hari sampai masuk ke pikiran dan gue udah hafal, benar-benar menjadi sistem kepercayaan gue. Dan lo bisa mencoba juga menggunakan afirmasi positif ini setiap pagi. Jadi 3 tadi adalah cara untuk kita stop kehabisan energi dan burnout untuk kembali produktif lagi. Yang pertama, manajemen waktu yang baik. Yang kedua, ambil waktu untuk istirahat. Dan yang ketiga, kelola stres dengan terapi pikiran. Mana yang mau lo terapkan? Kalau lo mau belajar lebih lengkap terkait manajemen energi supaya nggak pernah burnout lagi selamanya, silahkan ikuti Infinite Energy Balance, program 30 hari khusus membahas tentang manajemen energi. Energi fisik, energi mental, energi emosional, dan energi spiritual, semua kita bahas di sana. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi Pembelajar Produktif. Salam pembelajar.